Selamat siang, kembali lagi dengan saya Hotmaria Veronica dari kelas Vocational Informatika 3A. Video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang submenu yang ada di Microsoft Word 2013. Menu tab berikutnya pada Microsoft Word 2013 adalah Insert. Menu Insert ini terdiri dari beberapa kelompok submenu, antara lain ada cover page, yaitu membuat halaman sampul dokumen. Ini dia untuk contoh sampul dokumen. Yang kedua ada blank page, yaitu menambahkan halaman Microsoft Word yang baru, menambahkan lembar kerja yang baru di Microsoft Word. Selanjutnya ada page break, yaitu mengakhiri sesi halaman Microsoft Word yang sedang aktif dan berpindah ke halaman baru dengan menggunakan page break ini ketika pada halaman sebelumnya ada penambahan tulisan, maka tidak akan membuat tulisan yang awal diketik turun ke baris berikutnya. Nah, itu dia kegunaan dari page. Sekarang di kelompok table. Tables yaitu membuat tabel pada halaman Microsoft Word dengan jumlah yang diinginkan. Baik, saya akan menampilkan contohnya. Baik, untuk kolomnya kita buat 6 dan untuk barisnya kita buat 4. Oke, langsung saja. Ini dia teman, contoh dari penggunaan kolom. Ini kita bisa buat temanya. Ini dalamnya. Dan jika ingin lebih mudah menambahkan kolom tanpa harus ribet, tinggal enter saja ke bawah dan meletakkan kursor di bagian kanan bawah. Jadi untuk kolom tabel maksudnya, maaf. Oke, selanjutnya di kelompok bagian illustration ada yang namanya picture. Picture ini memasukkan file gambar dari laptop atau komputer. Atau misalnya kita ingin membuat sebuah kop surat, kita bisa menambahkan kepala logo suratnya dengan menggunakan bagian picture. Oke, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Shapes ini menambahkan bentuk segi seperti segi 4, segitiga, bintang, lingkaran, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ingin membuat sebuah peta konsep, kita bisa saja menggunakan shapes. Misalnya seperti ini. Kita bisa saja mengatur bentuk-bentuk apa saja yang akan kita buat. Misalnya seperti ini. Selanjutnya adalah smart art, yaitu memasukkan diagram yang memvisualkan dokumen. Ini jarang sih digunakan, hanya dokumen-dokumen tertentu yang menggunakan submenu yang tadi. Sekarang chart, menambahkan bagan atau grafik untuk mempermudah pembacaan data. Nah, ini adalah penambahan diagram, biasanya ini digunakan untuk membuat sebuah diagram grafis ya. Ini masih banyak bentuk-bentuknya, tergantung
bahan apa saja yang akan kita buat, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya screenshot nih. Screenshot menambahkan tangkapan layar dari jendela yang sedang aktif. Ini biasanya untuk menangkapkan layar secara otomatis. Selanjutnya kita lanjut saja. Sekarang di kelompok bagian links. Kelompok bagian links ada yang namanya hyperlink. Gunanya membuat link ke halaman website pada tulisan atau kata, frasa kata, kalimat, paragraf yang dipilih. Sedangkan bookmark mempermudah pada saat membuka dokumen. Cara kerjanya adalah menambahkan bookmark pada teks yang telah diberikan hyperlink. Sedangkan cross reference adalah hyperlink yang mana label atau kategori dihasilkan secara otomatis. Nah, jika kita ingin membuat sebuah dokumen secara online, kita bisa menggunakan hyperlink, bookmark, dan cross reference. Tapi pastiin dulu Anda terhubung ke internet. Selanjutnya kita masuk ke kelompok header and footer. Di sini ada menu header, yaitu menambahkan informasi seperti judul, penulis, kop surat, kop jurnal ilmiah, dan lain-lain pada bagian atas dokumen. Nah, jika kita ingin menambahkan kop surat dan nama penulis, kita bisa menggunakan header. Sedangkan footer menambahkan informasi pada bagian bawah dokumen. Ini dia contoh halaman jika ingin menambahkan seperti apa ya namanya sih, seperti nomor halaman atau tempat untuk tanda tangan. Nah, kita bisa menggunakan footer. Selanjutnya ada yang namanya page number. Page number untuk ini gunanya untuk ini tadi ya, memberikan nomor halaman. Sedangkan kita masuk ke kelompok teks yang namanya text box. Selanjutnya ada yang namanya page number. Page number untuk ini gunanya untuk ini tadi ya, memberikan nomor halaman. Sedangkan kita masuk ke kelompok teks yang namanya text box, menambahkan informasi ke dalam kotak tulisan. Ini seperti ini, menambahkan ke dalam kotak tulisan. Kotaknya bisa kita buat sendiri ataupun udah tersedia di bagian sini juga. Selanjutnya ada quick parts, menambahkan tulisan yang sudah diatur agar memudahkan dalam mencari dokumen. Itu dia untuk quick parts. Sedangkan word art ini menambahkan teks dengan bentuk yang artistik. Ada beberapa bentuk karakter ya, ini kita buat kita coba akan saja. Jadi dia itu memberikan efek pada tulisan yang kita buat. Dan di sini juga ada banyak. Dia akan mendukung ke bagian format. Nah, di sini banyak banget. Ada tersedia interface, file, word art, file, text, range, text. Ini ada banyak ini.
Jadi misalnya kalau kita ingin membuat sebuah background juga lanjut. Iya, di sini tuh ada banyak yang terang dan seperti ini juga penambahan efeknya banyak banget ya. Untuk mempersingkat waktu kita tutup saja, kita lanjut. Pada bagian symbols ada yang namanya equation, yaitu menambahkan persamaan atau rumus matematika. Jadi untuk menambahkan rumus ya. Sedangkan symbols menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboard. Penambahan simbol dan objek ini gunanya untuk menambahkan objek yang disematkan. Date and time menambahkan tanggal dan waktu secara cepat. Signature yaitu menambahkan garis tanda tangan. Ini untuk menambahkan garis tanda tangan yang di bawah ya, seperti hormat saya, mengetahui orang tua, dan bawahnya ada tanda tangan. Itu bisa menggunakan signature line seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian password. Di sini ada beberapa kelompok, yaitu ada tenis, page setup, page background, paragraph, dan array. Yang pertama kita membahas tentang page setup, itu ada margin, mengatur batas atas, bawah, kanan, kiri, dan tulisan pada dokumen. Ini lembar kerjanya. Oke, kita hapus saja. Dan ini juga kita hapus supaya kita lebih mudah melakukan. Ini kita hapus saja. Oke, kita mulai. Kita masukkan sebuah teks dulu. Kita masukkan teks seperti itu, lalu kita contohkan. Dimana tadi margin ini adalah mengatur batas bawah customnya. Ini adalah untuk ukuran bentuk kertas yang kita buat. Di sini ada alas custom seperti normal, narrow, moderate, wide, dan narrow. Biasanya kita menggunakan yang normal ya. Sedangkan orientation adalah mengatur posisi halaman menjadi bentuk. Ada yang bentuk portrait dan ada yang bentuk landscape. Biasanya landscape ini kayak ingin membuat sertifikat ya, tapi biasanya jika ingin melakukan lembar kerja kita melakukan ini portrait untuk normal. Dan ada yang namanya size, yaitu mengatur ukuran kertas yang kita gunakan. Seperti ini ada letter, tabloid, legal, statement, eksekutif, A3, A4. Misalnya kita menggunakan A4, dan kolomnya itu kayak pembagian kalimat teks yang kita buat, misalnya ada dua, jadi dia dibagi dua fotonya. Break ini mengatur kontinuitas halaman maupun kolom. Line number mengatur komunitas nomor baris teks. Hyphenation yaitu memisahkan suku kata dengan tanda penghubung secara otomatis. Nah, itu dia untuk page setup ya. Sekarang kelompok bagian paragraf. Nah, ini mengatur batas kiri dan kanan tulisan. Mengatur batas kiri kanan tulisan. Sedangkan ini mengatur jarak antar paragraf. Sedangkan left ini mengatur batas kiri tulisan. Right mengatur kanan tulisan. Terus di bagian before mengatur jarak tulisan dari paragraf sebelumnya. Sedangkan after adalah kebalikan dari before, yaitu mengatur jarak tulisan dari paragraf sesudahnya. Nah, kalau untuk
Ada yang namanya position. Position ini mengatur posisi gambar terhadap tulisan, sedangkan wrap text mengatur lipatan tulisan sehingga ketika Anda menunjukkan gambar maka dapat mengatur ini sesuai dengan keinginan. Video untuk wrap text. Selanjutnya bring to front. Meletakkan suatu objek yang dipilih ke posisi bagian belakang. Ini ya kegunaan dari bring forward. Sekarang ada yang namanya select, yaitu meletakkan objek gambar yang dipilih ke posisi bagian belakang. Selection pane menampilkan panel navigasi objek. Bagian group menyatukan beberapa objek yang dipilih. Rotasi memutar suatu objek gambar yang kita masukkan ke dalam dokumen. Sedangkan alih yaitu meletakkan objek yang dipilih. Jika kita ingin memutar atau memberikan pengaturan pada dokumen, kita bisa menggunakan rotasi juga. Watermark ini adalah menambahkan cap air pada bagian belakang teks. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, kita buat contohnya. Dia menambahkan cap air pada teks. Kita hilangin dulu. Sedangkan page color ini memberikan warna pada halaman dokumen. Nah, seperti ini. Kita bisa memberikan efek warna pada kertas lembar yang kita kerjakan. Ada page border yang menambahkan bingkai pada sesi teksnya. Di video kemarin saya sudah menjelaskan ya bagian-bagian yang ada border and shading ini. Untuk penambahan artnya ada di sini, jadi kita bisa melihatnya banyak banget. Seperti ini misalnya. Nah, seperti ini misalnya ya penambahan efek bingkai pada lembar kertas. Kita normalkan dulu. Oke. Itu dia bagian-bagian page layout ya. Jadi harus bisa memahami satu persatu apa-apa saja yang terkandung di page layout. Sekarang masuk ke referensi. Ini banyak banget ya, ada referensi. Sini ada table of contents, ada footnotes, ada citation and bibliography, ada caption, index, table of authors. Sini kita akan membahas yang pertama, table of contents, yaitu mengatur daftar isi sesuai yang kita inginkan. Jika ingin membuat daftar isi, kita bisa menggunakan ini. Ini ada contohnya. Selanjutnya, attach, mengelola paragraf yang dipilih kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah kita buat. Ini ada level 1, level 2, level 3. Ada yang namanya update table, yaitu memperbarui daftar isi. Nah, jika kita ingin memperbarui daftar isi, kita bisa langsung saja menggunakan update table ya. Oke. Kita teruskan.
di bagian footnotes ya. Baik, selanjutnya di bagian ini footnotes ada yang namanya insert footnote. Insert footnote mulai menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Insert endnote menyisipkan catatan di akhir bab. Next, footnote memantau footnote dan endnote. Sedangkan footnotes memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Sekarang kelompok citation and bibliography. Ada yang namanya insert citation. Gunanya ini menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Manage source mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Style memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Sedangkan bibliografi adalah menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Ini untuk membuat daftar isian. Maksudnya daftar pustaka kita bisa menggunakan bibliografi ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kelompok caption. Ada insert caption ya. Ini ada insert caption. Gunanya ini menumbuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Insert tables of figures yaitu menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dokumen. Update table yaitu melakukan perbaharuan terhadap daftar katalog gambar. Cross reference menyisipkan referensi silang. Oke, kita masuk ke bagian kelompok indeks. Ada yang namanya mark entry yaitu menandai masukan baru dalam kelompok. Insert index menyisipkan daftar kata atau indeks ke dalam kolom. Update index yaitu memperbarui daftar indeks terkini. Sekarang kita masuk ke kelompok tables and authors. Di sini ada yang namanya mark citation yaitu menambahkan tulisan yang telah dipilih untuk masuk ke dalam table of authors. Sedangkan insert table of authors ini menyisipkan table of authors pada dokumen. Nah, ini dia ya untuk bagian-bagian submenu referensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian mailings. Oke, pertama kita akan membahas tentang envelopes, yaitu membuat dan mencetak tulisan mengenai pengiriman dan penerimaan surat pada amplop. Nah, ini kayak kop surat ya, halaman kayak perangko, nama tujuan, pembuatan surat ini biasanya menggunakan envelopes. Sekarang labels yaitu membuat dan mencetak tulisan pada label sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diberi tulisan. Itu untuk pembuatan suratnya. Mencetak tulisannya pada labelnya tersebut. Oke. Nah, seperti ini di atas bagian ini. Yang selanjutnya kita masuk ke start mailing yaitu membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus. Jika ingin memudahkan membuat surat banyak, kita bisa menggunakan start mailing merge. Sekarang select reception yaitu mengelola daftar penerima surat. Edit reception list yaitu mengadakan perubahan pada daftar penerima surat itu ya. Sekarang ini highlight merge files yaitu mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang dibuat. Address block memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat. Grid yang lain menambahkan nama sapaan dari penerima surat. Insert merge fields memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Rules menambahkan
dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat yang memanfaatkan penyimpanan awan toklik tersedia. Matchfield yaitu memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerimaan ganda. Good labels yaitu memperbarui label surat sesuai dengan keadaan terkini. Di kelompok preview result ada yang namanya preview result, melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Find recipient yaitu mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Auto check for error yaitu memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Oke, sekarang di bagian terakhir yaitu bagian finish, yaitu melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Nah itu dia ya guys untuk penjelasan di bagian submenu mailing. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian review. Oke, kita bahas dari spelling and grammar, itu mengecek ejaan tulisan yang benar sesuai dalam ejaan dan tata bahasa, termasuk penggunaan tanda baca yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan atau EGD. Ada thesaurus yaitu menampilkan alternatif kata dari teks yang diketikkan di dalam cells. Word count yaitu menghitung jumlah halaman, kata, karakter tanpa spasi, karena dengan spasi paragraf dan baris dari sebuah dokumen. Di bagian lanjut ada yang namanya translate, menerjemahkan tulisan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan lanjut yaitu mengatur bahasa tulisan yang saling diterjemahkan. Itu dia untuk bagian kelompok lanjut. Sekarang di bagian praktis. Drafting change ini yaitu melacak perubahan yang dibuat pada dokumen ini. Hal ini sangat berguna jika dokumen hampir selesai dan kita bekerja dengan orang lain untuk melakukan revisi atau umpan balik. Jadi ya. Show markup yaitu memilih jenis markup yang akan ditampilkan di dalam dokumen. Review pen menampilkan semua perubahan pada dokumen kita dalam daftar. Sekarang kita masuk ke bagian komen. Itu ada yang namanya new comment, yaitu menambahkan komentar baru pada tulisan, kata, frasa kata, kalimat atau paragraf. Sedangkan delete menghapus komentar yang sudah kita buat. Previous yaitu melihat komentar sebelumnya. Next melihat komentar sesudahnya. Nah itu dia guys. Sekarang kita masuk ke bagian change. Ada yang namanya accept, yaitu klik untuk opsi sosial tambahan seperti menerima semua perubahan sekaligus. Ini namanya reject, klik untuk opsi-opsi tambahan seperti menolak semua perubahan sekaligus. Ada namanya previous, berpindah ke perubahan yang dilacak sebelumnya. Dan ada yang namanya next, yaitu berpindah ke perubahan yang dilacak berikutnya. Di bagian kelompok compare, berfungsi untuk membandingkan dua dokumen, melihat perbedaan di antara keduanya. Di bagian protect ada yang namanya block editing, yaitu membatasi berapa orang dalam mengedit dan mempercepat dokumen. Nah itu dia ya guys untuk review. Kita lanjut di bagian view. Satu layer guys, ada yang namanya print layer. Ini ada layer dokumen files, ada kelompok show, zoom, windows, and macros. Kita mulai dari kelompok fields, ada yang namanya rollers,
yaitu menampilkan atau menyembunyikan garis. Sedangkan grid lines yaitu menampilkan atau menyembunyikan garis bantu lembar kerja. Navigasi pen yaitu menavigasi dokumen ke dalam heading, page, dan result. Di bagian dokumen view ada yang namanya draft. Draft ini gunanya untuk melihat tampilan dokumen sebagai tampilan draft. Outline ini melihat tampilan dokumen sebagai tampilan outline. Web layout melihat tampilan dokumen sebagai halaman web. Print layout yaitu memeriksa bagian dokumen yang terkunci saat dicetak. Sekarang masuk ke kelompok bagian zoom. Nah, zoom ini gunanya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dokumen sesuai keinginan. Yang 100% mengendalikan tampilan dokumen ke ukuran 100%. Dan page menampilkan satu halaman dokumen. Auto page menampilkan 2 halaman dokumen, dan page width yaitu menampilkan halaman dokumen sesuai ukuran komputer dan laptop ya. Sekarang kita masuk ke bagian Windows. Ada namanya new Windows, yaitu membuka jendela dokumen kedua sehingga kita dapat bekerja di tempat yang berbeda pada waktu bersamaan. Ada namanya errang all, menumpuk jendela yang terbuka sehingga kita bisa melihat semuanya secara bersamaan. Split yaitu melihat 2 bagian dokumen pada saat bersamaan. Ada view side by side, itu membolak-balikkan dokumen dan melihatnya secara berdampingan sehingga kita dapat membandingkannya dengan mudah. Ada synchronous scrolling, membandingkan dokumen baris demi baris. Reset window position yaitu menempatkan dokumen yang kita bandingkan menjadi berdampingan. Switch Windows memindahkan dari satu jendela yang aktif ke jendela aktif lainnya. Sedangkan kelompok makros ini berfungsi untuk memperlihatkan makros pada halaman tulisan Microsoft Word. Oke. Tab menu yang terdapat dalam Microsoft Word terdiri antara Home, Insert, Design, Page Layout, Referensi, Mailing, Review, and View. Masing-masing tab ini tersebut berfungsi untuk memaksimalkan fungsi dari aplikasi Microsoft Word 2013. Dengan demikian akan dapat membantu tugas-tugas dalam bidang akademik dan perkantoran. Baiklah, demikianlah untuk penjelasan menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bahas untuk hari ini. Kurang dan lebihnya dengan pembuatan video saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat pagi, selamat siang.